semua. Halo Mbak Shalom, Jedes. Halo Mbak shalom Jedes. Mbak Karen, Dia, Andres yang baru masuk. Alright. Andreas masuk on cam. Baru bangun ya Bang ya? Kelihatan nggak? Bantalnya kelihatan banget Bang. Halo Halo, sih aku baru Adrian. bangun. Halo Mbak Ele, shalom Dian, shalom Balita, shalom Halo. Tiana, shalom Victor, shalom William dan Sharon dan shalom Sharon. Oke guys, ya aku shalom-shalomin. Boleh kali on cam guys. Oke, kita masih menunggu kalau tenang aja. Biar saya nggak ngerasa sendirian dan ngomong sendirian, saya sambil sapa aja kali ya guys. Saya sambil ngobrol maksudnya. Kan sudah sapa. Nah, teman Halo William, kemana nggak di Zoom? Ayo dong dijawab, kasihan ya dia nih. Halo William, apakah kamu ada di Zoom William? William Bularto, Shalom, shalom. Haleluya dijawab. Mana kabar kamu William? Baik, luar biasa. Haleluya. Kita gimana kabarnya? Aku lihat dong dari wajah cerah indahku. Karena William baik kok, puji Tuhan. William abis bangun tidur atau abis makan nih? Enggak sih, nggak habis makan. Bangun tidur juga udah tadi. Udah siap sih, intinya udah siap. Ih, bener, mantap William. William lagi ngapain berarti sekarang Mel? Lagi apa maksudnya, kesibukan atau apa? Nah, sekarang Sekarang Selain ya Zoom. lagi selain pembinaan. Zoom, Pembinaan gue lagi di Zoom. berarti gak ada apa-apa lagi ya? Enggak, mungkin nanti siangan ada kegiatan yang lain. Oh, gitu. Iya. Karena kamu tahu aja ya, aku mau nyuruh on cam gitu ya. Jadi kamu alasannya keren. Oke. Thank you William udah jawab. Next. Adrian, shalom Adrian. Adrian, apakah kamu ada di Zoom Adrian? Halo, shalom Mbak. Maaf, gak bisa on mic. Oke, kenapa Adrian tidak bisa on mic? Di jalan? Oke, hati-hati di jalan Adrian. GT DJ. Oke guys, nah. Oke guys. Ini kenapa jadi pada on cam, off cam semua? Baiklah, yang tadi sudah on cam. Mari kita on cam lagi, yuk. Supaya kita bisa fokus ya guys. Based on my experience aja nih guys, kalau kalian off cam itu pasti nggak fokus deh, karena lagi ngelakuin hal lain. Dan karena ini ada pembinaan terakhir kita guys, oke, pembinaan terakhir banget nih ya. Jadi ayo guys kita do our best dengan duduk diam, dengarkan, fokus, dan bisa memberi yang terbaik gitu ya guys ya di pembinaan sesi terakhir ini. Oke, nah sebelum kita memulai pembinaan kita, aku mau kasih games dulu nih. Ya, aku mau kasih games dulu ya guys ya, biar kalian tambah semangat. Oke. Dan tenang aja guys, gamesnya ini ada hadiahnya. Oke, jadi saya tidak memberikan pertanyaan dengan cuma-cuma. Ya, nanti yang memberi hadiah dari Mbak Vina. Kali ini Mbak Vina lagi berbaik hati ya. Jadi teman-teman semua, nanti yang menang langsung chat ke Mbak Vina ya. Oke, soalnya kalau Mbak Vina nggak di chat, teman-teman nggak dapat hadiahnya. Maklum. Iya, soalnya aku butuh di chat sih teman-teman. Nah, itu. Mbak Vina butuh di chat guys. Butuh teman chat lebih tepatnya kali ya. Baiklah. Oke guys. Rulesnya gini ya guys ya. Kalau kalian mau jawab, itu kan harus resen dulu ya. Oke. Mohon partisipasinya ya guys. Ya, oke. Meskipun kalian nggak on cam, tapi aku percaya kalian ada di balik layar kalian dan memperhatikan games ini ya. Oke. Baiklah. By the way, shalom Shelin. Baru hadir Shelin. Belum aku sapa, jadi aku sapa. Oke, kita mulai guys ya gamesnya ya. Yang pertama, siapa pembicara hari ini? Waduh, langsung resen guys, yang tahu langsung resen. Ya, udih, Andres langsung resen. Baiklah karena
Bang Andreas terlebih dahulu, boleh Bang Andreas silakan. Maaf Bang Renaldi, belum ini ya, belum cepat gitu. Bang Ray. Yang lengkap dong, yang lengkap. Maksudnya siapa? Siapa? Kan biar akrab dong Bang Ray gitu. Gitu. Emang lu panitianya? Tidak, di sini panitianya kita. Iya Bang Ray. Keren. Iya, jadi ya tahu nggak Andre? Bang Ray? Ya, siapa yang tolong katanya? Bang Rainaldi Filipus. Nah, gitu. Cakep bener. Bener nggak sih? Emang bener ya? Emang bener. Wede, bener. Hal yang luar biasa. Berarti emang nih, Bang Andreas akrab dengan Bang Ray. Baiklah, terima kasih Andreas. Kita kasih poin buat Bang Andreas ya atas partisipasinya ya. 1 poin untuk Bang Andreas. Next, Dio, pertanyaannya. Nah, siapa pengurus divisi KKPFI 2002? Oke, siapa yang tahu jawabannya Mas Resan? ini ya guys, di-mention nama-namanya ya, abang mbaknya ya. Apakah tidak ada yang tahu siapa yang menjadi pengurus divisi KK? Masa gue lagi yang jawab? Janganlah, Andreas, janganlah. Mungkin siapa nih? Mbak Dian tahu, Mbak Dian, atau Bang Kristo, Mbak Sharon, Mbak Shelin mungkin tahu nih. Mungkin CPKK-nya harus tahu dong. Ya, Kena pasti tahu nggak sih Kena? Kayak dibuka IG-nya ada di IG, setahu gue. Ada. Oh, kayaknya nggak bisa on mic. Resen, ya udah Resen. Bisa di chat guys kalau misalnya nggak bisa on mic. Oh, Adrian. Adrian. Resen. Kayaknya kalau telat parah banget. Baiklah, Adrian, kamu tidak bisa on cam. On cam. On mic langsung chat aja Adrian. Andreas, Mbak Ele dan Mbak Tessa. Gue bingung kenapa Baiklah Adrian, mungkin itu aku menganggapnya sebagai suatu keakraban intim ya dengan Bang Andreas ini ya. Baiklah, terima kasih Adrian, kamu mendapatkan 1 poin. Kamu keren Adrian. Oke. Next question, Dio. Nah, berapa jumlah seluruh pengurus PO FHUI? Ayo, berapa nih guys? Coba dihitung-hitung. Tadi kan divisi kakak 3. Nah, ada divisi acara, lalu divisi Wah, Adrian lagi. Wah, Adrian nih. Mantap Adrian. Silakan Adrian. Jumlahnya Adrian ya. Langsung aja tulis angkanya berapa nih menurut kamu? 10. Bener nggak sih 10? Masa sih? Widih, bener loh Adrian. Oke, Adrian, kamu bentar lagi akan dinotet oleh setiap kita untuk the next pengurus. Nah, saya sebagai pengurus. Serem ya. Canda Adrian. Tuh, Mbak Ella bilang dikit, nah maka Adrian ayo langsung masuk ya. Oke, baiklah 1 poin lagi untuk Adrian. Oke, yang lain William jangan kalah ya. Lebih dari 1 banyak Mbak, haleluya. Ya, Tuhan Yesus bisa membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi 12 bakul keranjang. 10 pengurus bisa menjadi 100 jiwa. Haleluya. Oke. Bisa banget ya si Anian ini. Udah cocok banget jadi. Baiklah, lanjut. Berapa jumlah anggota CPKK? Kalau tadi jumlah pengurus, sekarang jumlah anggota CPKK. Berapa nih guys? Ayo coba dilihat grup pengurusnya, grup CPKK-nya. Ada berapa guys? Kayak ada 21. Oh, tapi itu termasuk PKK ya guys. Nah, tapi CPKK berapa doang nih? Coba nih, para calon sama CPKK, tahu nggak temennya yang mana? Oh, Ken, kali ini Ken duluan. Nah, coba Ken. Berapa Ken? 12. Bener nggak nih 12? Adrian, kamu terlambat. Oh, bener 12. Wah, luar biasa ya. CPKK ini seperti calon murid Yesus yang ada 12. Oke? Puji Tuhan. Nah, 12 murid Yesus. Mantap. Ken lebih duluan ya. Kamu mau jadi siapa, Ken? Nanti. Jadi Yudas. Jangan ya, Ken. Jangan. Oke, kamu harus jadi Petrus. Ya, terserah kamu jadi siapapun. Jadi be yourself itu number 1 sih tapi. Oke, next Dio pertanyaannya. Jadi 1 poin untuk Ken ya. Apa tema pembinaan CPK sesi kedua? Apa nih guys? Ini menurut aku yang paling ini ya. Mind blowing soalnya. Belajar banyak. Oh, Adrian.
Adrian, boleh kasih paham Adrian, apa nih sesi kedua? Soteriologi. Kurang Adrian. Mbak Shelly. Mbak Shelin, apa Mbak? Alat Tritunggal. Wih, emang betul ya? Coba. Oh iya betul, alat Tritunggal. Mbak Shelin penasaran nih, Mbak Shelin paling notice di pembinaan sesi kedua alat Tritunggal ini apa Mbak Shelin? Karena Mbak Shelin saya tanya nih. Aduh, kok giliran gue ditanya lebih lanjut ya? Yaudah, Iya. kemarin tuh alat Tritunggal pembicaranya ada Bang Niko. Jadi itu kayak ngejelasin tentang pentingnya pengenalan akan Allah sih gitu. Jadi kalau yang kemarin aku dapet tuh lebih kayak ke penerapannya sih kena banget, karena kalau pasti doa itu kayak masih suka menggabungkan Tuhan gitu kan secara satu, padahal mereka itu pribadi yang berbeda gitu dalam satu kesatuan. Itu sih ya. Oke, mantap Mbak Shelin. Thank you Mbak Shelin sharingnya. Nah itu aku juga sih guys, itu suatu hal yang mind blowing. Kayak, hah? Oh gitu. Oke, next Dio. Apa nih pertanyaannya? Tanggal berapa pembinaan CPKK sesi pertama dilakukan guys? Tanggal berapa? Ini 1 hari setelah ulang tahun saya nih guys nih. Adrian langsung. Adrian. Oh tadi Adrian dari tadi udah resen ya. Oh oke, Kiana, berapa Ken? Kasih paham Ken. 24 Juni, cakep. Berarti kamu tahu ya ulang tahun aku ya Ken, makasih ya. Baiklah itu ya guys ya, 24 Juni ulang tahun aku tuh 23 gitu. Udah lewat sih, udah jauh. Tapi makasih deh ya Bung Haran atas ucapannya. Baiklah. Oke, apakah masih ada apa? Oh, sudah tidak ada lagi guys gamesnya. Baiklah. Penasaran pemenangnya siapa? Ya, yang merasa menang, adakah yang merasa menang di sini? Baiklah, puji Tuhan. Berarti semua pemenang di hadapan Tuhan ya. Memang itu ada di Alkitab guys. Semuanya itu adalah lebih dari pemenang. Oke, enggak sih guys. Tapi untuk khusus games ini ya, pemenangnya adalah Adrian. Oke, kepada Adrian nanti untuk chat Mbak Vina langsung ya. Mbak Vina langsung di chat ya. Minta langsung, Mbak, mana hadiahnya? Gitu. Oke. Tapi boleh ya sambil kamu basa-basi ajak ngobrol tuh boleh kok Adrian ya. Butuh soalnya Vina. Oke. Baiklah. Tangerang Pride Mbak, widih, kamu anak Tangerang ternyata ya. Kenapa jauh sih? Beda ya, Tangerang kagak ada Jawa ya, kenapa gitu. Baiklah. Sip. Oke guys, nah itu ya guys, sekian gamesnya ya guys, buat partisipasinya. Thank you so much teman-teman semua. Dan buat yang nggak menang, jangan sedih. Kalian cukup chat aja Mbak Vina, ya siapa tahu Mbak Vina luluh hatinya dan mau memberi hadiah. Oke. Sekarang teman-teman kita mau memulai pembinaan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, aku mau mengajak teman-teman sekali lagi untuk on cam. Biar kita fokus ya guys ya, sama-sama fokus. Aku kasih waktu 5 detik buat catokan dulu ya. Ya biar kalau ada yang mau catok ya. Kalau ada yang mau catok, kalau nggak ada yang mau nyatok, langsung on cam. Oke. Kita 1, 5. Oke, tidak ada yang mau on cam. Baiklah, tidak apa-apa. Aku percaya teman-teman semua mendengarkan di balik layar teman-teman dengan fokus. Baiklah, sebelum kita mulai pembinaan kita mau mengambil saat teduh terlebih dahulu untuk benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran kita. Aku persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke. Bolehlah aku sama sekali lagi ya. Biar tahu suaranya. Tadi belum ada suara sampai. Shalom teman-teman semuanya. Shalom Mbak Yen. Shalom Yen. Makasih yang sudah menjawab. Makasih teman-teman semua. Makasih, terima kasih. Baiklah teman-teman semua. Hari ini aku bersyukur kepada Tuhan karena kita semua berkumpul di tempat ini. Di Zoom ini lebih tepatnya, untuk sama-sama bersatu hati melayani Tuhan, untuk memberi diri dibimbing, untuk menjadi PKK, dan melayani Tuhan bersama-sama. Roma 15 ayat 6 mengatakan, next dia,
Roma 15 ayat 6 mengatakan, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Aku mengajak teman-teman semua untuk mempersatukan hati kita kembali untuk memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan dengan menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandeng tangan dalam satu kasih, bergandeng tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandeng tangan dalam satu kasih, bergandeng tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Teman-teman, sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Ray. Aku mengajak teman-teman untuk fokus benar mendengarkan firman Tuhan supaya Roh Kudus berbicara dalam setiap hati kita, dan biar tugas kita di sini adalah untuk sungguh-sungguh mau mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan buat setiap kita yang hadir di tempat ini. Sambil mempersiapkan hati kita, aku mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Saat Kami Berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kalau hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan.
ada Bang Ray, aku persilahkan. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya aku mau minta maaf. Jadi tadi aku udah masuk dengan akunku yang satu lagi yang biasa, tapi laptopku tiba-tiba nge-crash dan fileku itu di sana, file presentasi materiku. Aku lagi coba restart, tapi jadi sembari menunggu aku join lewat HP dulu, dan nanti kita mungkin coba bisa discuss beberapa hal dulu kali ya sebelum sembari menunggu laptopku rebooting yang nggak tahu nih kenapa. Kayaknya Windows update deh, cuma kalian ngerti lah ya Windows update di waktu-waktu yang tidak semestinya. Oke, yuk mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan secara khusus juga di dalam kesempatan kami boleh menggumulkan panggilan sebagai seorang calon PKK. Kami sadar ini perjalanan yang tidak mudah, kami sadar banyak mungkin pergumulan, ketidaktahuan, ketidakpastian ke depannya, tapi kami berdoa Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang boleh terus memimpin dan menyertai, dan bentuk Tuhan terus menyertai adalah ketika Tuhan masih terus memperlengkapi kami, semakin cekatan, semakin mengerti apa yang Tuhan panggil untuk kami kerjakan, kepada siapa kami menggembalakan dan melayani. Kami menyerahkan waktu ke depan, kiranya Tuhan yang boleh berkati, pimpin setiap kami, berkati juga laptopku Tuhan, dan semoga bisa recover dengan baik dan pada akhirnya juga bisa menyampaikan materi ke teman-teman juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa dan menyerahkan waktu ke depan. Amin. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang dinamika kelompok kecil di generasi Z dan era digital. Sebenarnya aku setiap kali diminta membawakan tema seperti itu rada bergumul ya, karena ya teman-teman kita semua hidup di era digital, dan kalau dikatakan melayani di Gen Z, ya teman-teman sedikit banyak juga bagian dari generasi Z itu gitu ya. Jadi kayak seolah-olah saya membicarakan sesuatu yang memang teman-teman sudah alami gitu. Mau kayak gimana lagi kayak begitu. Nah tapi kiranya diskusi kita siang hari ini, dan semoga laptopku membaik, dan sharing siang hari ini itu boleh semakin memperlengkapi atau semakin membuat teman-teman peka apa yang bisa kita perjuangkan bersama sebagai calon pemimpin kelompok kecil yang akan menggembalakan. Nah, aku boleh minta tolong host bagi random aja kita semua, teman-teman yang lain itu ke dalam breakout room, mungkin sekitar 3-4 orang boleh. Nah, teman-teman, aku mau ajak kita diskusi terlebih dahulu, yang nanti di dalam kelompok, saya nggak tahu teman-teman udah saling kenal ya harusnya ya. Ya, teman-teman silahkan kalau mungkin baru pertama kali kesempatan, boleh sharing, ketemu kenalan kayak gitu. Kemudian aku ingin ajak teman-teman tentukan juru catat gitu ya, juru catat dari teman-teman siapa, boleh nanti pakai HP aja juga boleh, atau pakai di laptop, kalau susah pakai HP juga boleh. Juru catat untuk mencatat jawaban, nanti sharing ketika kembali gitu kita men-sharingkan bersama ya. Dua hal yang mau didiskusikan. Yang pertama, teman-teman, apa sih karakteristik mahasiswa FH yang menurut teman-teman paling jadi tantangan ketika nanti melayani? Memang kan yang dilayani itu kan mahasiswa baru 2022, kan belum ada orangnya Bang, betul. Tapi teman-teman bisa membayangkan waktu kalian pertama kali masuk baru, atau suasana kalian, suasana di FHU itu seperti apa, kultur atau seperti apa karakteristiknya yang menurut teman-teman itu paling jadi tantangan yang menghalangi kalian mungkin bisa memimpin kelompok kecil dengan baik. Kayak gitu ya. Nangkap ya? Tantangan, kultur, sifat gitu yang menurut kalian itu paling challenging atau cukup perlu diperhatikan untuk teman-teman memimpin kelompok kecil. Itu yang pertama, tantangannya ya, kesulitan atau mungkin karakteristik. Yang kedua, selain tantangan,
teman-teman boleh coba tolong pikirkan dari pengalaman kalian berkelompok kecil sendiri, menurut kalian model kelompok kecil kalian sudah menjawab belum tantangan tersebut? Atau kelompok kecil kalian itu sudah, kalau kalian kasarnya gini ya, kalian mengcopy paste apa yang kalian alami bersama PKK kalian, menurut teman-teman apakah itu akan cukup untuk menjangkau atau menjawab karakteristik tantangan yang tadi teman-teman sebutkan? Oke? Dua hal ya. Karakteristik atau tantangan apa yang teman-teman lihat paling challenging, dan kemudian menilai, mengevaluasi pengalaman kelompok kecil kalian. Menurut teman-teman, apakah itu sudah menjawab? Apakah ada perbaikan atau sikap sisi mana yang menurut teman-teman masih perlu ditingkatkan? Oke? Dua hal itu sekarang kalau di HP-ku 11.24, kita mungkin bisa 20 menit kali ya, sampai 11.45, dari 11.25 sampai 11.45. Nanti 11.45 minta tolong host langsung tutup, supaya kita bisa kembali. Mohon maaf kalau belum selesai, yang penting makanya ada juru catat ya, supaya nggak terlalu menambat, pengaret kayak gitu. Oke? Aku minta tolong boleh host untuk bagi ke beberapa breakout room, kita diskusi sebentar ya. Silahkan. Terima kasih. Jadi tadi di breakout room itu ada aku, Priyanka, William, dan juga Dian. Nah, tadi kita udah sempat diskusi. Yang pertama, apa karakteristik mahasiswa FH yang paling jadi tantangan ketika melayani. Nah, kita udah diskusi, jadi kalau kita melihatnya di generasi yang sekarang itu ada nih kompetisi dan adanya kompetisi dari perkembangan zaman itu. Nah, jadi karena adanya kompetisi itu membuat semua orang ini jadi agak mengesampingkan Tuhan nih. Nah, karena hal itu bisa jadi dua nih responnya. Yang pertama, adanya kompetisi itu bisa jadi termotivasi, atau yang kedua bisa jadi malah ngebanding-bandingin diri sendiri dengan orang lain. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau misalkan ngebandingin diri sendiri nih, berarti integritasnya bisa jadi berkurang. Contohnya kayak masih banyak yang mencontek demi masa depan yang bisa sukses dan segala macam. Nah, kalau misalkan kayak gitu, akibatnya apalagi tanpa sadar kita jadi individualis dan mager bersosialisasi sama orang lain. Rasa empati kita, simpati kita sama orang juga jadi berkurang. Terutama di masa COVID-19 ini kan orang-orang kebanyakan seperti itu. Nah, jadi setiap orang mementingkan diri sendiri gitu. Saat ini gimana? Sayangnya saat ini hal tersebut semua itu dinormalisasi gitu di saat ini. Solusinya gimana? Ya kita tetap harus jadi garam sih, mau nggak mau di tengah-tengah dunia gitu. Terus yang kedua, pengalaman berkelompok kecil apakah sudah menjawab tantangan tersebut apa belum? Apakah cukup untuk menjawab karakteristik atau tantangan tadi? Kalau dari diskusi kami berempat, pengalaman dari kelompok kecil kami itu kami mengawalinya dari kesulitan-kesulitan dulu sih Bang. Jadi ada kesulitan untuk mencari waktu, tapi kalau misalkan ditanya apakah kakak itu efektif, tentu efektif, tapi exposure-nya tidak maksimal gitu. Jadi kalau di kakak itu kan ada pembahasan yang bisa dibahas dengan kompleks dan lebih dalam lagi. Jadi kita ini di dalam kakak ini bisa lebih peduli terhadap orang lain gitu. Jadi sebetulnya apakah kakak itu menjawab tantangan tersebut? Belum menjawab. Tapi apakah adanya kakak itu tidak membantu sama sekali? Jawabannya tetap membantu. Dari kakak kita bisa jadi peduli satu sama lain, kita bisa sharing hal-hal yang mungkin kita nggak bisa ceritakan ke peer group kita sendiri, dan secara tidak langsung bisa membuat kita berkembang dan diingatkan juga untuk lebih dekat dengan Tuhan, misalkan diingatkan untuk membaca renungan dan segala macam. Itu sih Bang, kalau dari diskusi kami. Oke, terima kasih Shelin dan grup breakout room pertama. Kita dengar dulu ya, yang berikutnya breakout room 2. Mungkin supaya, karena waktu kita terbatas ya, beberapa poin mungkin ada yang sama yang tadi sudah disebutkan. Nah, apakah ada poin-poin yang berbeda? Nah, itu mungkin bisa ditambahkan gitu ya, jadi kita nggak perlu ngulangin semua lagi. Apakah ada sisi-sisi mana yang belum disebut, yang tadi juga dalam diskusi dibahas? Boleh ya, tambahkan ya. Silakan, siapa breakout room 2?
juru kuncinya? Kalau kita paling ini sih Bang, kalau tambahin paling kayak kita harus emang bener paham sama generasi sekarang ini ya. Misalnya kayak kadang ada yang beda gitu sama kita gitu. Kayak misalnya kita dulu misalnya demennya PA gitu sampai dalam. Tapi kalau generasi sekarang kayak lebih sukanya cerita yang kayak kekinian gitu sih Bang. Gitu. Oke. Mungkin aku mau nanya sekilas kali ya. Siapa yang merasa dirinya berbeda dengan generasi mahasiswa baru yang akan masuk? Boleh raise hand? Yang merasa dirinya akan berbeda generasi. Boleh raise hand? Yan dulu. Kalian benar-benar merasa akan berbeda? Oke. Oke. Walaupun cuma 2 tahun, tapi kalian merasa akan berbeda. Iya, Oke. Bang. Ini yang nggak angkat tangan berarti merasa masih akan sama. Oh, jadi ikut ya, jadi angkat tangan juga deh. Oke, nggak apa-apa. Nah, oke, thank you. Aku jadi makin ngerti ya perasaan kalian gitu, pendapat kalian. Karena bagaimana kalian melihat diri kalian dengan generasi yang lain akan menentukan gitu banyak sikap kita terhadap mereka kan. Oke, breakout room 3. Boleh siapa perwakilannya? Ada hal-hal yang tadi didiskusikan, mungkin tambahan dari yang tadi kelompok 1, kelompok 2 sharingkan. Silahkan. Suara saya kedengaran ya? Dengeran, Karen ya? Iya, Bang. Kalau dari breakout room 3, sebenarnya nggak ada yang terlalu berbeda dengan teman-teman yang udah dijelaskan. Nah, tapi mungkin tadi yang agak berbeda di pertanyaan nomor 2. Ada yang merasa cukup menjawab tantangan-tantangan yang ada yang enggak, karena di breakout room 3 tadi ada teman-teman yang kakaknya itu kurang berjalan dengan baik gitu Bang. Nah, terus ada juga teman-teman yang merasa cukup menjawab karena misal ketika di dalam kakak tuh ada share tentang dosen mana yang harus dipilih, matkul mana yang harus dipilih, terus juga kebanyakan tuh keindividualisan dan keinginannya untuk berkembang atau organisasi yang bikin segala macam itu nggak terlalu menghalangi untuk kegiatan mereka saat di PAK. Gitu Bang kalau dari breakout room. Oke, terima kasih Karen. Berarti ada juga teman-teman yang memang sadar kelompok kecilnya kurang berjalan dengan baik gitu ya, dan itu pasti sedikit banyak juga mempengaruhi bagaimana persiapan ataupun juga bayangan kita ke depannya dalam menjangkau atau melayani mahasiswa baru. Ya. Yang terakhir, terima kasih kelompok 3 Karen dan kawan-kawan. Breakout room 4, siapa perwakilannya? Apa ada yang mau ditambahkan dari percakapan dan diskusinya? Aku boleh, Bang. Oke, silakan Andreas. Kalau dari kami sih melihat sebenarnya ada kesan bahwa anak Eva itu cenderung apa ya, kayak nggak sulit ataupun nggak bijak dalam manage waktu gitu loh. Kayak dalam hal ketika ada anak-anak yang misalkan kayak bisa kok mereka begadang ikut lomba lah, latihan, tapi when it goes kepada pengen PJ, kakak itu susahnya setengah mati gitu Bang, gitu gimana cara manage waktunya. Kayak juga ada kesan kayak misalkan seperti memprioritaskan persekutuan itu tuh sebagai hal yang kesekian, bukan hal yang utama. Jadi kayak lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya mengejar itu yang kayak high achiever lah, mengejar untuk memenuhi CV, tapi enggak ke hal-hal yang ya persekutuan maupun yang sifatnya ini sih Bang, bisa membuat kita tuh bisa berkembang tapi dalam konteks rohani, bukan dalam konteks yang duniawi gitu sih. Jadi sulit untuk bisa manage waktu gitu. Ketika ikut lomba bisa, ikut organisasi bisa, tapi ketika kakak jadi susah banget gitu untuk bisa kakak gitu sih Bang, kayak dari pendapat kita masing-masing Bang, dari kelompok kita. Oke, makasih Andreas. Jadi kadang-kadang masalahnya bukan masalah kekurangan waktu, atau bukan sekedar masalah kekurangan tenaga, atau bukan cuma sekedar masalah kekurangan excitement atau passion. Sebenarnya kita semua
atau mahasiswa ya punya itu ya waktu, tenaga, rela bayar harga, rela committed gitu ya, bukan orang-orang yang nggak committed gitu ya, orang-orang yang berani memberi diri untuk sesuatu. Nah, cuma bagaimana itu ditujukan gitu ya, kepada siapa atau kepada apa, itu semua diberikan. Ya, terima kasih teman-teman buat kesempatan men-sharingkan dan memikirkan apa yang bisa teman-teman lihat. Bagiku itu modal dasar teman-teman melayani, peka untuk tahu siapa yang teman-teman hadapi. Nah, pemaparan yang akan aku sampaikan itu lebih ke arah, teman-teman sebenarnya aku bukan pakar generasi gitu ya, aku bukan orang sosiolog, aku juga bukan orang yang mendalami, maksudnya technological advancements gitu ya, maksudnya yang benar-benar emang berkutat di bidang teknologi, tapi minimal dari pengalaman dan apa yang bisa kita lakukan, kiranya kita bisa melihat gitu ya, apa yang bisa kita perjuangkan bersama. Puji Tuhan ya, laptopku sudah kembali, jadi semoga lancar-lancar semua sampai akhir sesi. Oke, apakah sudah muncul di tempat teman-teman? Oke, terima kasih Vina. Ya, berbicara dinamika kelompok kecil di era digital dan generasi Z, saya mulai dengan pemaparan konteksnya dulu ya, yaitu digitalisasi atau generasi Z-nya mungkin bahkan. Teman-teman, ya setiap generasi itu unik dan memiliki tantangannya tersendiri. Jujur saya bukan orang yang terpaku pada pembagian generasi. Kenapa? Pembagian generasi itu risetnya dilakukan kebanyakan itu di negara barat. Di negara barat itu bahkan udah bisa klasifikasi banyak kayak baby boomers, X, Y, Z, alpha dan sebagainya. Sementara banyak faktor sosiologi, misalnya dengan adanya globalisasi yang cepat, dengan adanya percepatan teknologi. Contoh, kita di Indonesia menurutku nggak mengalami pembagian baby boomer X, Y, Z. Karena kita dengan suasana penjajahan, dengan suasana pembangunan ekonomi, dan kondisi-kondisi lainnya, pasti ada keunikan tersendiri tetap kayak begitu. Jadi bagiku pembagian generasi itu nggak saklek gitu ya, dialami semua orang, semua tempat pada zaman yang sama. Tapi tentu punya kesamaannya kayak gitu ya. Semakin kita mengenalnya, semakin kita bisa menolongnya. Jadi bagiku label generasi itu nggak berlaku universal, tetapi tentu ada karakteristik yang unik yang bisa kita kenali dan itu mungkin jadi jalan masuk kita. Nah, ketika berbicara Gen Z, saya pakai data Indonesia gitu ya, mau nggak mau. Gen Z itu kalau di Indonesia digolongkannya itu kelahiran 97 sampai 2012. Teman-teman kelahiran tahun berapa? 2000. Kalian berapa sih? 2002 ya 2000 ya mungkin ya. 2001 Bang. 2001. Nah, berarti kan kalau kalian tadi bilang merasa bakal beda dari Gen Z, sebenarnya secara hitungan masih sama kayak gitu ya. Nah, tapi ya saya mengerti maksud teman-teman gitu. Kalau dari BPS, Gen Z itu populasi terbesar di Indonesia dan menuju 2030 itu akan menjadi pasar kerja yang signifikan kayak gitu, karena teman-teman populasinya yang cukup mendominasi. Dan tentu ya salah satu yang paling sering dibahas dalam literatur adalah kelompok Gen Z adalah kelompok masyarakat yang lahir dan besar di era digital, atau pakai istilah itu digital natives. Ada, kalau mungkin seperti saya itu masih punya pengalaman yang nggak ada smartphone, nggak ada internet, jadi masih namanya digital migrant, orang pindahan gitu ya, orang pindahan. Tapi teman-teman banyak yang menilai Gen Z itu sudah lahir di tengah era digital, jadi namanya digital natives, dan memang terbukti secara porsi waktu bahkan mungkin 8 jam selama 24 jam untuk online, untuk studi, untuk mencari hiburan, dan saya yakin selama masa pandemi itu jauh lebih meningkat dari lebih 8 jam. Ini aja kita pembinaan udah 2 jam. Gimana nanti yang lain kayak begitu. Nah, teman-teman, ya ini
sekalian bisa cari banyak datanya. Saya nggak mau terlalu panjang di sini. Saya juga bukan orang yang dalam tanda kutip ahli, tapi ya saya ambil Instagram itu salah satu channel paling gampang untuk Gen Z. List open Facebook gitu ya. Aku masih punya Facebook tapi juga udah nggak dibuka gitu ya. Yang isinya Facebook itu kan bapak-bapak kita ya dengan jokes-jokes recehnya, dengan ibu-ibu gitu ya. Foto posenya jempol sama love begini. Nah, itu kan foto ibu-ibu, tante-tante kayak gitu. Kita udah nggak kayak begitu. Apa yang dicari dari channel digital tersebut sebenarnya, bahkan ya peneliti ini melihat ya general news gitu ya. Tahu COVID meningkat dari mana? Dari IG, bukan dari RCTI, bukan dari Kompas begitu ya. Tahu ada keputusan apa penyakit ini PMK itu ya sapi itu bukan dari koran lah, dari IG kayak begitu, dari news seperti itu sampai lambe turah gitu ya. Jadi dari berita beneran sampai humor komedi itu semua ya dari channel internet kita kayak gitu ya. Movies, kulineri, ya itu ya, masak 5 menit gitu ya, mau tidur liatin gitu, bikin pasta, bikin Indomie, hal kayak begitu. Ya, dan ini beberapa untuk entertainment gitu ya. Ya saya mungkin juga ngalamin ya, dengar musik, nonton video, nonton seri ya. Spotify, Netflix, YouTube itu udah aplikasi Tritunggal lah di dalam HP kita gitu ya, nggak terhindarkan. TikTok saya sih nggak terlalu TikTok ya, tapi mungkin banyak adik-adik siswa itu bahkan udah nggak main IG gitu ya, mainnya TikTok karena algoritmanya juga udah beda kayak gitu. Orang juga udah pada ninggalin Spotify, beberapa makanya langsung di TikTok kayak begitu, nggak serta-merta subscribe Spotify dan sebagainya. Kalau teman-teman mau bahas lebih detail, mau cari tahu lebih detail, sebenarnya beberapa research institute mempublish report gitu ya. Ini aku ambil tahun 2020, aku belum melihat ada pembaruan lagi untuk tahun-tahun yang sekarang. Tapi waktu itu kalau teman-teman baca detailnya, even ini sebutannya millennials ya dalam arti Gen Z, itu pun juga punya tipe-tipenya lagi gitu ya. Nggak semua kita Gen Z sama tipenya. Ada yang tipenya anak adventurer gitu ya, demen jalan, demen healing kayak begitu. Kemudian ada yang tipenya seneng kolaborasi, ada yang tipenya masih konservatif juga gitu ya. Tetap sih di internet tapi nggak gimana-gimana banget, hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau dicari lebih tahu itu ada banyak hal yang bisa kita semakin preteli, tapi sekali lagi ini hanya pelabelan gitu ya, hanya menolong mengklasifikasi. Poinnya adalah apakah engkau dan saya mengenali kecenderungan apa yang ada di sekitar kita. Nah, saya mungkin mau lebih detail membahas kalau begitu apa yang jadi masalah. Ini kan semua dari tadi netral ya, gitu ya, nggak jelek gitu. Itu hanya sikap, hanya kecenderungan, nggak serta-merta membuat itu menjadi sebuah hal yang buruk. Nah, tapi kenapa banyak sekali orang yang merasa ada yang menjadi masalah atau menjadi tantangan seperti yang tadi teman-teman bilang? Saya simpulkan pakai kalimat itu ya, titik ngilu generasi. Bahwa setiap generasi itu punya titik pegelnya, titik ngilunya, yang dipencet dikit langsung nyeri, atau digencet dikit langsung kerasa. Dan itu yang buat dia mungkin kesakitan, mulai kayak ngilu, uring-uringan dan sebagainya. Bagi saya untuk Gen Z, dari buku Shelby Abbott aku ambil, Shelby Abbott menulis 3 titik ngilu generasi ini itu dalam 3 aspek. Ketika berbicara tentang tujuan, purpose, makanya banyak banget pertanyaan kalau dalam kalangan Kristen sekalipun ya, apa sih kehendak Tuhan? Bagaimana mengetahui kehendak Tuhan? Apa itu panggilan? Bagaimana mengetahui panggilan dan sebagainya? Karena masalah purpose itu ngilu banget kalau digencet.
Yang kedua, masalah relasi, kayak gitu. Relasi itu menjadi hal yang sangat sensitif, yang jadi sangat gampang banget digoncang gitu ya, karena itu masalah yang signifikan. Dan yang ketiga, ketika menghadapi kesulitan, facing difficulties, ketika menghadapi tantangan, itu milu banget kayak gitu. Nah, saya coba bahas lebih detail. Siapa tahu ini membantu teman-teman mengkonfirmasi apa yang tadi teman-teman lihat menjadi kecenderungan atau tantangan di kultur FHUI misalnya. Yang pertama, masalah purpose. Mau nggak mau kita mesti sadar perkembangan digital, sosial media itu memiliki signifikansi besar. Bahkan sekarang saya setuju kalimat ini ya, social media presence equals real world significance, kayak gitu ya. Kehadiran kita di sosial media, avatar kita itu mempengaruhi signifikansi dunia nyata kita. Padahal itu mungkin hanya foto, editan dan sebagainya, tapi itu benar-benar signifikan mempengaruhi diri kita yang nyata. Padahal sosial media itu hanya avatar kita kayak gitu ya. Dan di tengah banyaknya goals gitu ya, relationship goals kah, body goals kah, study goals kah, ngelihat mau di Ayunda tuh langsung tertekan kita, langsung diterima 2 kampus, terus langsung lulus, terus merit dan sebagainya. Itu kan menunjukkan real world significance gitu ya. Ya ampun, yang kehadiran di sosial media itu mempengaruhi nyata banget hidupku harus kayak gimana, dan itu pasti mempengaruhi sedikit banyak bagaimana aku memutuskan arah hidupku gitu. Aku sendiri jadi mesti yang kayak gimana. Dan ketika sharing seperti ini, kalau kadang-kadang kita dengar cerita kakak abang alumni, dulu saya bergumul, yakin kehendak Tuhan, pilih satu, jalanin, sampai sekarang setia lakukan dan sebagainya. Kemudian kita bisa bilang, itu abang dapat pimpinannya jelas, dapat panggilannya jelas. Abang nggak lihat dulu nggak ada Instagram, ngelihat gitu ya, before 30 DP rumah, investasi, abang nggak ada kayak begituan. Sekarang umur 23, 24 nggak mulai investasi, nggak punya dana darurat, nggak mikirin mau pensiun kapan. Wah, abang enak, dapetnya jelas, hidup nggak terlalu susah. Sekarang kok aku rasanya nggak dapet apa-apa. Teman-teman, saya nggak tahu itu mewakili banyak orang atau tidak, tapi minimal saya ngalamin sendiri juga gitu ya. Dan dibalik setiap usaha keep update, selfie, congratulatory, humble brag gitu ya, kita menyelamati diri tapi sebenarnya mau ngebanggain diri gitu ya, humble bragging gitu, membanggakan dengan merendah. Sebenarnya ada pertanyaan, saya ini cukup baik nggak sih untuk Tuhan? Saya ini cukup berhasil nggak sih hidupnya sehingga cukup signifikan di mata Tuhan? Apakah Tuhan sebenarnya peduli sama saya? Nah, teman-teman, jadi kupikir ini hal-hal yang bisa teman-teman pertimbangkan, dan ketika nanti teman-teman mendampingi, menggembalakan, kalian bisa ikut berempati gitu ya, ikut ngilu bareng. Meskipun teman-teman merasa, alah kamu nggak usah peduli kayak begituan, tenang aja. Tapi masalah ini kesakitan mereka. Kan itu ya, pertanyaan-pertanyaan, Tuhan ingin aku ngapain, apa yang kehendak Tuhan untukku, sebenarnya itu lahir dari rasa takut, bukan karena benar-benar mau cari kehendak Tuhan. Takut salah keputusan, takut ketidakjelasan, itu ya, takut tambah dewasa, takut kecewa, kayak gitu. Teman-teman, karena apa ya, semakin justru dengan banyak pilihan, semakin lumpuh gitu. Dan intinya apa? Saya setuju dengan apa yang tadi teman-teman beberapa kelompok juga bilang tentang individualisme, yaitu semuanya berbicara tentang aku kayak gitu. Kita melangkah tepat, kenapa? Supaya Tuhan senang. Supaya Tuhan senang kenapa? Supaya Tuhan berkati. Kenapa Tuhan berkati? Supaya hidupku baik. Tapi sebenarnya it's all about me, myself, and I. Dan tolong, nah kalau saya mungkin mau ajak teman-teman sebagai pemimpin, tolong mereka melihat cerita yang lebih besar. Bukan sekedar Tuhan mau apa sih maunya Tuhan buat hidupku, tapi bagaimana hidupku masuk dalam kehendak Tuhan. Tolong mereka melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup mengarahkan, bahkan memakai
keputusan buruk kita dalam rencananya yang indah. Banyak yang merasa aku dari keluarga yang dilecehkan kah, aku orang yang broken kah. Tapi tolong mereka melihat bahwa ada cerita yang lebih besar yang sebenarnya sedang menuntun hidup mereka. Teman-teman, pertanyaan yang sering muncul tentang purpose itu ya, bagaimana menghadapi rasa kosong? Saya nggak tahu teman-teman kalian merasa ini juga nggak, tapi banyak yang sharing tuh kosong aja gitu, bosan aja, nagging sense of emptiness, rasa kosong yang merongrong. Kenapa? Karena kamu nggak pernah puas, making wrong choices, membuat pilihan yang nggak tepat, udah berjuang pun hasilnya nggak mengingkari proses. Living in a world that is also messed up and unsatisfying. Teman-teman, banyak yang datang dengan idealisme, tapi ketika ternyata kondisinya nggak seperti yang dia bayangkan, ya kemudian merasa nope, ngapain lagi memperjuangkan yang ideal. Longing for something more than you are currently experiencing. Teman-teman, banyak yang datang ke FH, ke mahasiswa, ke kampus dengan rasa sinis atau bahkan rasa tawar hati gitu ya, melihat keadaan. Jadi tolong mereka kayak gitu. Saya setuju ya, di balik orang ambis mau sesuatu tuh itu banyak gitu. Ambis itu cuma permukaannya. Ambis karena rasa takut, ambis karena rasa ingin membuktikan diri, tapi di balik itu semua, teman-teman, ada rasa kosong merongrong yang sebenarnya kalaupun udah didapatkan itu semua, tetap rasanya kok nggak menjawab begitu. Nah, karena itu teman-teman, tolong mereka keluar dari pseudo shelter mereka gitu ya. Banyak orang yang merasa kosong kemudian larinya ke tempat perteduhan semu yang sebenarnya nggak menolong mereka beristirahat, nggak menolong mereka benar-benar merasa aman. Yang kedua, berbicara tentang relasi. Tadi teman-teman udah lihat, saya setuju dengan beberapa pendapat yang bilang kelompok kecil itu sebenarnya memberikan chance gitu ya, memberikan menjawab gitu ya sebenarnya kebutuhan. Tapi memang masih belum maksimal atau belum optimal. Apa sih sebenarnya yang kelompok kecil berikan di balik purpose? Sebenarnya kelompok kecil memberikan relasi yang sebenarnya menjadi masalah. Relasi dalam hal apa? Saya mulai dengan yang paling gampang. Masalah cinta. Physicality and ambiguity of modern love, modern romance. Aku biasa aja kok gitu ya, gitu ya. Biasa kan cowok, aku mah baik ke semua orang kayak begitu. Tapi yang ceweknya baper, yang cowoknya nggak mau komitmen, seperti itu semakin tidak jelas. Fisik cinta modern. Mau nggak mau saya berbicara tentang pornografi, homosexuality, heterosexuality, masalah baik ketertarikan sama jenis, ketertarikan lawan jenis pun juga punya masalahnya. Teman-teman, kita menghadapi generasi yang nggak jelas dalam arti membangun relasi romance cinta yang baik itu seperti apa. Dan itu tergambar melalui cara mereka berelasi. Kebingungan akan batasan, definisi status, itu membuat kita kehilangan pengalaman dan pertumbuhan relasi cinta yang dewasa. Teman-teman, pilihannya cuma dua. Kadang-kadang kalau kita melihat ada, kalau jujur aja ya, kenapa sekarang dating apps itu marak? Saya bukan orang yang anti dating apps, tapi kenapa dating apps itu menjadi sesuatu di mana kita bisa lirik sana lirik sini, sementara orang-orang di sekitar kita itu nggak kita nggak bisa membangun relasi yang baik antara laki-laki dan perempuan. Lebih berani jarak jauh dating apps daripada benar-benar berkomunikasi langsung satu sama lain. Dan tentu komunikasi digital tidak membuat lebih baik gitu ya. Banyak filter-filter, banyak editan-editan yang membuat kita nggak bisa benar-benar apa adanya.
Bukan cuma relasi cinta yang bikin bingung. Saya bisa ngomong lebih banyak gitu ya ketika kamu nonton Eternals dan kamu Marvels ya, kamu lihat Eternals, kamu lihat wajar dua laki-laki hidup dengan adopsi anak dan sebagainya, itu pasti menimbulkan minimal krisis pertanyaan gitu. Jadi sebenarnya relasi itu seperti apa? Masalah persahabatan, teman-teman, berapa? Kalau jujur ya, mau tanya, siapa yang kalian sebut sahabat di FHU? Berapa banyak? Sahabat itu sekarang relasinya itu seperti kontrak gitu ya, karena kita lagi kontrak bareng lah 4 tahun di FH. Tapi sebenarnya siapa yang benar-benar jadi sahabatku? Ada di saat baik dan buruk. Apakah masih bisa bersahabat di dunia digital seperti ini? Apakah ada orang-orang yang bukan hanya tahu statusku, pekerjaanku, studiku, tapi yang benar-benar tahu aku apa adanya, tahu pergumulanku, tahu kesulitanku. Apakah ada model persahabatan yang bisa ditemui? Karena itu, teman-teman CPKK, saya sering bilang gini, persahabatan kalian sebagai satu komunitas PKK itu nular ke AKK kalian dan ke satu PWF. Kesehatian persahabatan yang sejati antar pelayan, pengurus PKK itu menjadi teladan kepada jemaat, adik-adik AKK, mahasiswa baru. Kalian yang nongkrong-nongkrong, itulah yang buat adik-adik ibis mau dan bersedia ikutan nongkrong. Kayak begitu. Sama-sama bercandaan, ke Sasari, makan bareng dan sebagainya. Menunjukkan seperti apa ya? Ya bukan cuma apa ya, teman kerja atau teman pelayanan, tapi emang persahabatan gitu. Itu besar dampaknya. Dan ya memang saya setuju gitu ya. The only way to have a friend is to be one. Ralph Waldo Emerson ya kadang-kadang bilang gitu ya. Kadang-kadang kita aku pengennya sahabat yang kayak begini, sahabat yang kayak begini. Tapi ya cara terbaiknya sahabat ya dengan kamu menjadi seorang sahabat kayak gitu. Teman-teman sama gitu ya. Kita PKK sebenarnya kalau saya bilang ya kita mau jadi sahabat gitu ya, bukan sekedar jadi kakak rohani, sekedar jadi figur otoritas, walaupun punya otoritas, walaupun punya wibawa rohani, tapi basically kita mau bersahabat gitu ya. Oh teman-teman cuma beda 2 tahun, 3 tahun, bagiku teman-teman bukan seperti orang tua dan anak gitu ya, sebagai sahabat. Mereka bertanya gitu, apakah ada komunitas sejati di saat orang tuh gampang banget ya pilih komunitas gitu ya. Ya udah datang ikut dulu, nanti kalau enggak ya udah left kayak gitu. Apakah masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam komunitas yang real? Dan ini unik. Aduh, saya mungkin nggak panjang ya bahasa, tapi kalau teman-teman lihat kita ngalamin loh social reversal. Kenapa? Giliran kita lagi di publik, kita pengennya alone, desire to be alone in public. Tapi giliran kita sendiri, alone, kita nggak mau, never alone in seclusion. Kita maunya selalu connected. Ya, contoh lah ya, kalau lagi misalnya Zoom meeting seperti ini, ya kita maunya off cam gitu ya, maunya alone. Tapi giliran lagi sendiri, teman-teman juga ngelihat ke sosial media gitu, nggak mau ketinggalan. Padahal punya kesempatan di publik ngobrol bareng dan sebagainya. Jadi ada social reversal besar yang terjadi yang tentu itu membuat, makanya katanya Gen Z pengennya diskusi, tapi giliran dibagi breakout room kagak ngomong. Jadi maunya apa? Mau diskusi atau mau sendiri-sendiri? Di Jarkom kagak dijawab, di Japri nggak dijawab. Lalu jadi mau gimana? Di grup besar pengennya sendiri. Ketika sendiri, itu pun juga nggak mau. Maunya merasa ada yang mengerti aku, ada yang memahami aku. Lah, jadi maunya gimana? Itu tantangan, teman-teman. Itu dampak cara belajar kita, cara komunikasi kita melalui sosial media mempengaruhi cara kita berelasi. Ya gitu ya. Jadi teman-teman hal seperti ini. Nanti mungkin teman-teman bisa bahas ya, mungkin bisa tanyakan, tapi saya mungkin nggak tahu. Beberapa hal lain yang mungkin saya detail lebih cepat, orang tua, pergumulan dengan orang tua
itu semakin banyak. Ya memang saya kutip kalimat Jekyll Crow itu ya, menaati orang tua itu satu pergumulan yang besar, tapi terkadang orang tua kita meminta hal-hal yang berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi bukan berarti kita nggak menaati mereka gitu ya. Obey your parent as much as you can until point where you are asked to sin, sampai kamu diminta untuk melakukan dosa. Ketaatanmu berhenti di sana gitu ya, bukan sebelum itu. Teman-teman, pergumulan dengan orang tua itu satu pergumulan yang semakin nyata. Bagaimana saya mengampuni orang tua, bagaimana saya yakin saya tidak akan berlaku seperti orang tua saya. Aduh teman-teman, saya beberapa tahun terakhir pimpin KTB gitu ya, kelompok kecil. Pertanyaannya itu, gimana ya Bang, saya yakin saya tuh nggak akan bakal sama kayak mereka. Kan kadang-kadang kalau dengan pertanyaan kita mikir, ya udah tenang aja ya Pak, kamu udah sadar begitu ya pasti kamu akan beda gitu ya. Tapi masalahnya itu pressure point buat mereka, itu ngilu, titik ngilu mereka. Bagaimana saya bisa mengampuni dan memaafkan mereka. Jadi teman-teman, ini kupikir konteks yang makin perlu kita pikirkan kayak gitu ya. Dan tentu yang terakhir menghadapi kesulitan, facing difficulties. Ya pengalaman kita selalu instan. Kalau bingung bisa ada Google. Kalau nyasar bisa lihat Google Maps, dapat instant gratification. Itu bukan hal yang buruk pada dasarnya, tapi membuat kita menjadi generasi yang jujur aja tidak sabar dan dangkal secara karakter. Makanya ketika internet nge-lag, itu kita langsung ke-trigger gitu ya. Binge watching, nontonin selesai seri gitu ya, dirapel semua. Atau kadang-kadang begini ya, tunggu dulu lah serinya selesai, baru nonton semua. Kenapa? Nggak tahan kita untuk sabar menanti gitu. Mending aku udah jelas dulu semuanya selesai, baru aku nonton. Itu hal-hal kecil yang pasti mempengaruhi sedikit banyak caramu berelasi, caramu memandang kehidupan. Jadi teman-teman perhatikan kayak gitu ya. Saya setuju kalimat Simon Sinek. Beberapa hal itu nggak bisa dilompatin gitu ya. They can see the summit. Mereka bisa ngelihat puncak bukit puncak gitu ya, hal-hal yang mereka ingin. Tapi mereka nggak ngelihat gunungnya gitu. This large immovable object. You can go up fast or go up slow, but there's still a mountain. Kamu mau lari, kamu mau pelan, tetap ada perjalanan pendakiannya. Nah, what they do not understand is that life, relationship, career fulfillment are a journey. There's no app for that. Hidup, relasi, karir itu nggak ada aplikasinya. Teman-teman sama juga gitu. Aduh nanti gimana aku tahu kakakku, gimana aku bisa mengerti dia. Nggak ada pembinaannya gitu, nggak ada aplikasinya. Tapi itu kesulitan yang harus kita hadapi. Mereka pun juga menghadapi hidup mereka seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang mungkin tadi teman-teman juga sebut. Di balik ambis sebenarnya lahirnya itu rasa takut, fear of missing out. Takut kehilangan momentum yang lebih baik, kesempatan. Kesannya kalau aku nggak cobain semua, nggak ambil semua, nanti aku kehilangan kesempatan yang lebih baik itu, chance yang baik itu. Dan ini semakin umum dengan saya akan bilang itu merupakan konsekuensi wajar dari technological advantage dari budaya modern yang kita hidupi. Dan tentu saya mau bilang begini ya, sebagai generasi yang lahir setelah penemuan internet dan smartphone, ini tantangan yang mungkin unik dibanding generasi sebelumnya. FOMO itu byproduct, natural byproduct, hasil efek samping natural dari hidup kita yang terbiasa terkoneksi. Makanya teman-teman, mari tolong mereka sadar kayak gitu ya. Shelby Abbott dalam bukunya tuh menuliskan layaknya katak yang ditaruh dalam air dipanaskan perlahan. Kalau katak dilempar ke air panas dia langsung loncat, langsung takut. Tapi kalau katak dimasukin ke
air yang dingin kemudian dipanasi pelan-pelan, ternyata kata tersebut karena dia reptil dan suhu tubuhnya bisa menyesuaikan, dia nggak sadar sampai suhunya naik sampai poin dia mati kerebus. Nah, teman-teman, kita pun mungkin juga mengalami hal serupa. Konstan FOMO, relasi yang gampang banget ngeblok, nge-skip, gampang banget khawatir, depresi. Kenapa sekarang isu mental health marak? Mental health udah ada dari zaman bapak ibu kita gitu ya. Mereka juga ada gitu orang-orang yang bergumul dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Tapi kenapa intentionnya itu tuh lebih besar sekarang? Karena inilah cara kita hidup gitu ya. Dan pola hidup ini pasti mengaruhi cara kita berelasi. Kemudian kesulitan dalam hal apa? Kalau misalnya saya ketemu orang yang saya tidak sukai atau sebaliknya, ketemu dengan orang yang tidak menyukai saya. Nah, itu kita paling khawatir tuh. Dan dari situlah kalian mungkin kenal istilah ini lah. Gampang banget nge-cancel. Ini lahir dari mana? Ya lahir dari cara kita hidup gitu ya. Nggak mau lihat iklan, pencet apa? Skip ad. Pendahuluannya panjang, inti obrolan di tengah, gimana caranya? Ya scroll lah sampai ke intinya. Kemudian kalau misalnya ada yang tertarik lagi diskon, add to cart gitu ya. Ketika nanti ketemu yang lebih murah, ya tinggal di cancel yang lebih mahal gitu ya, nggak jadi balikin bukan balikin buru-buru balikin hilangin dari list, ya ambil yang langsung lebih murah. Pasti sedikit banyak itu mempengaruhi. Ketika kita dalam hidup hari-hari ketemu tantangan, ketemu pribadi orang yang memang kita nggak suka atau nggak menjadi kita, masalahnya nggak bisa langsung di cancel, tapi itulah cara kita melakukannya. Dan seolah-olah kayaknya nggak ada lagi hal-hal yang dipelajari dari dia, dan itu membuat polarisasi ekstrim. Dan pilihannya dua ya, ada orang yang jadi kubu-kubuan, polarisasi ekstrim, atau bahkan tidak peduli sama sekali. Dan dua-duanya ini adalah bentuk nge-cancel. Nah, teman-teman, 3 titik ngilu ini yang kiranya boleh menjadi perhatian ketika menghadapi generasi ini. Dan teman-teman, poinnya adalah bukan melihat mereka dan mengjudge gitu ya, oh, kamu sih makanya nggak cari purpose dengan baik, makanya kamu nggak berhasil dengan baik. Lah mereka lagi kesakitan terus kamu tunjukin, bayangin ya, kamu ke dokter diare gitu ya, terus dokternya bilang, lah kamu sih makanya kenapa diare, lah ini aku lagi sakit gitu, datang gitu, aduh pusing terus nih, demam ngilu panas dingin, terus dokternya bilang makanya kamu jangan panas dingin, ya maka kamu jangan sakit kepala, lah gimana kayak begitu. Lah mereka datang nggak tahu mereka kenapa, mereka cuma ngerasanya begitu, tapi ya mikirnya ya emang beginilah hidup gitu ya. Tapi sebenarnya engkau dan saya melihat tidak seperti ini seharusnya hidup dalam Tuhan. Tidak seperti ini harusnya hidup seorang pribadi yang dibentuk serupa dan segambar diselamatkan oleh Tuhan. Jadi tolong bantu berjalan bersama, kuatkan mereka. Kayak gitu ya. Mungkin aku sedikit ini ya memperlihatkan gitu ya modern dan postmodernity supaya teman-teman juga makin paham. Teman-teman, orang-orang yang mungkin modern itu belajarnya dengan argumen. Tapi kalau teman-teman postmodern itu belajarnya itu dari cerita. Tadi teman-teman aku pikir diskusi kalian itu mungkin kalian pikir itu pendapat-pendapat biasa, tapi itu udah sedikit banyak menggambarkan kalian sadar gitu perubahan apa yang terjadi. Anak-anak ada beberapa yang mungkin masih bisa diajar ya. Oke, kamu sebagai murid harus begini. Tapi ada beberapa orang tuh yang bertanya, is it real? Emang benar masih bisa jadi murid Tuhan di masa Eva? Emang benar masih bisa tetap beribadah atau tetap punya waktu saat teduh di tengah studi Eva yang padat ini? Siapa yang bisa? Emang kayak gimana? Mana ceritanya?
Jadi kadang-kadang mereka melihat ini hidup Kristen tuh bisa nggak sih dihidupi? Is it real? Baru mereka, oh kalau itu nyata, kalau itu real berarti itu benar. Polanya akan beda. Orang-orang masih ada juga mungkin orang-orang yang belajarnya, oke, relasi dengan Tuhan itu yang penting, itu yang benar. Makanya hidupi, nyatakan. Bisa juga. Tapi mungkin ada orang-orang yang akan cara belajarnya berbeda. Maunya mungkin modernity itu monolog. Gitu ya udah kasih tahu aja gue mesti ngapain. Tapi mungkin ada beberapa yang, loh, gue datang bukan mau belajar tentang dosa. Tiba-tiba lu bilang semua manusia berdosa. Ya, kenapa? Mungkin mereka maunya dialog. Ya begitu. Sebenarnya ya saya beberapa kali pembinaannya juga belajar gitu ya. Kenapa ada diskusi kelompok? Kenapa pengen dengar pendapat teman-teman? Karena ya cara belajar kita akan berbeda gitu. Ada beberapa yang nggak masuk kalau hanya dikhotbahin 1 jam, 1,5 jam. Tapi dengan bercakap, mendiskusikan, itu akan menolong kamu bisa mengeksplor lebih dalam. Biasanya kalau modernity bertanya, bagaimana kamu tahu ada Tuhan? Gimana kamu tahu Alkitab itu benar? Tapi orang postmodern itu bukan mau belajar satu yang benar, akan nanya, kalau itu gimana? Kalau itu gimana? Kalau yang ini gimana? Membandingkan, comparing. Gimana kalau orang yang nggak begini? Gimana kalau ada orang yang hidupnya baik tapi dia tetap tidak kenal Tuhan? Jadi gimana? Kadang-kadang kita kayak nggak usah pikir panjang-panjang, belajar dulu ini yang apa kata Alkitab. Tapi mereka bukan mau langsung dengar apa kata Alkitab. Mereka mau lihat. Tapi kalau yang ini gimana? Tapi kalau yang itu gimana? Dan pertanyaannya, maukah engkau dalam tanda kutip memperlengkapi diri untuk bisa berdiskusi bersama, berdialog bersama. Teman-teman bukan harus jadi know it all gitu ya, yang paling bisa jawab semua, paling tahu semua. Kalian bisa berdialog, kalian bisa bilang, iya ya, misalnya aku juga nggak pernah kepikiran kalau dari aspek itu. Kalau menurutmu gimana? Misalnya. Jadi hal-hal seperti itu. Kalau modern bilang, sorry, gua nggak percaya, kamu salah, langsung. Kamu salah, aku benar, dan sebagainya. Postmodern, orang-orang postmodern akan berkata, oke, yang kamu bilang benar, tapi itu untuk kamu. Itu benar kamu, ya sudah, nggak usah paksain aku percaya juga. Jeng-jeng. Bingung kan? Menurutku nggak apa-apa kok nikah beda agama. Orang tua aku juga beda agama, tapi baik-baik aja hasilnya. Ya aku tahu kok prinsipnya kalau bisa Kristen ya sama-sama Kristen, tapi kenyataannya masih jalan juga kok, keluargaku masih oke juga, beda agama itu bukan masalah paling pertama. Yang penting masalah paling pertama itu cari pasangan, kita bisa saling mengerti nggak dan mencintai. Jeng-jeng, kamu bahas MHB bab 10. Tanpa dialog lagi, kamu langsung monolog, kamu langsung bilang, dalam kekristenan, kriteria pacaran, ini. Teman-teman, kalian bisa ngelihat dinamikanya ya, seperti apa. Orang-orang modern biasanya, saya setuju kalimat ini ya, percaya kepada Tuhannya, believe in God first, then relate to His people, baru berelasi dengan umatnya. They join the God of the people, and then join the people of God. Percaya Tuhannya, ikut komunitasnya. Tapi mungkin banyak orang, banyak mahasiswa Eva, cara mereka mengenal Tuhan kekristenan itu apa? Dengan melihat umat kekristenan. They join the people of God, then join the God of the people. Mereka akan lihat gitu ya, udah punya banyak di gereja juga ikut, punya home cell. Tapi apa ngebedain POFH? Sama-sama Kristen, oke. Tapi mereka akan lihat orang-orang POFH-nya akan seperti apa. Dan ketika mereka percaya, dari situlah mereka bisa masuk lebih dalam kepada Tuhan yang mengenal atau Tuhan yang diperkenalkan, disaksikan. Jadi kalau saya simpulkan gitu ya, truth, belief, practice. Orang modern tuh belajar dulu, if it's true, belief, percaya, kebenaran, percaya, makanya kamu lakukan.
tapi kadang-kadang dalam pembelajaran kita mungkin akan berubah. Sama-sama lakukan, dari situ kamu bisa membangun, tuh kan kita bisa kok bareng-bareng. Di situ mereka percaya, dan ketika mereka percaya, kebenaran itu terbangun dalam hidup mereka. Ini perbandingan ini dari tadi, ini bukan masalah benar salah ya. Modern yang jelek, postmodern yang bagus, modern yang kuno, postmodern sekarang yang harus kita kejar sekarang. No, bukan seperti itu. Saya mau bilang, kalau kalian ketemu tipe orang yang masih dibentuk dengan nilai-nilai modernitas, layani mereka. Tapi kalau mungkin teman-teman ketemu dengan teman-teman postmodern yang dibentuk dengan nilai-nilai postmodern dan umumnya lebih banyak karena nilai postmodern itu sudah jauh lebih maju melalui sosial media, melalui area digital, maka teman-teman kita bisa siap untuk melayani dan menguatkan mereka. Oke, aku berhenti sampai sini. Mungkin aku stop dulu supaya ada waktu untuk kita bisa tanya jawab atau mungkin meresponi hal-hal yang teman-teman tadi baca. Apa yang mungkin bisa teman-teman sampaikan atau ada feedback, boleh ya. Aku persilakan. Oke. Dari teman-teman semua ada yang mau bertanya kah secara langsung? Tidak ada. Mungkin Vina. Oke. Di slide belum ada pertanyaan, Bang. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya, langsung aja disimpan nanti biar aku sampaikan ke Bang Ray ya pertanyaannya. Itu aja guys ya. Baiklah. Makasih Bang Reynaldi telah menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Aku bersyukur karena aku jadi belajar. Ternyata generasi mempunyai karakteristiknya masing-masing. Dan banyak hal yang relate dengan pribadi aku secara diri gitu ya. Dan saya merasa saya lebih ke modern. Maaf kalau ada suara guguknya. Baiklah. Teman-teman semua, kita akan mau melanjutkan pembinaan kita. Kalau tadi Bang Ray sudah menyampaikan firman Tuhan, sekarang adalah waktunya kita untuk mengumpulkan panggilan ini. Apakah panggilan menjadi PKK itu sungguh-sungguh terpanggil dalam diri setiap kita yang ada di sini? Aku meminta teman-teman semua untuk sungguh-sungguh mengambil waktu sendiri, mengumpulkan mengenai panggilan ini dengan segala dinamika yang nanti akan teman-teman hadapi ke depannya. Dan sambil mengumpulkan panggilan ini, aku mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Tuhan ini adalah tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang baru mengenal kasih Bapa. Mereka
kepada Bang Ray, aku persilakan untuk menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk boleh semakin mengenali siapa orang-orang yang kami layani. Dan dari situ kami boleh sebisa mungkin, sedapat mungkin mengasihi, memimpin, mengembangkan mereka, menunjukkan mereka bahwa kami peduli, kami turut merasakan, kami mengerti, dan itu bisa menjadi cara, menjadi jalan Tuhan berbicara jauh lebih banyak, mengubahkan hidup, menuntun, dan pada akhirnya boleh memanggil mereka kepada terang-Mu yang ajaib. Tolong kami Tuhan, terlepas pergumulan CPKK ini, boleh menjadi orang-orang yang peka, melihat orang-orang sekitar kami, dan dalam kasih kuasa Tuhan, menjadi perpanjangan tangan kasih, perpanjangan mulut bibir Tuhan, di dalam menyapa, dan memanggil setiap orang yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berterima kasih, menyerahkan juga pergumulan kami, maupun juga pembinaan, ataupun juga persiapan pelayanan kami semuanya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pembinaan kita sebentar lagi akan selesai. Sebelum kita mau ke breakout room, aku persilakan teman-teman semua untuk mengambil saat teduh dan merenungkan kembali firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan saat teduh aku persilakan. Saat teduh selesai, aku kembalikan kepada pengurus. Oke, makasih Mbak Yan sudah memimpin ibadah kita hari ini. Boleh di next slide? Oke, jadi teman-teman, pelayan hari ini ada Yulita, Angkatan 2019 sebagai MC, dan juga ada Bang Rinaldi sebagai pembicara, dan Jessica dari Angkatan 2021 sebagai pemusik, dan aku sendiri, Vina, sebagai singer dari Angkatan 2019. Yuk teman-teman, mungkin bisa ucapin terima kasih nih buat teman-teman pelayan yang sudah melayani untuk pembinaan keempat hari ini. Boleh lewat chat atau mungkin kasih reaction ya. Oke. Setelah ini, teman-teman jangan langsung leave dulu karena kita akan ada breakout room bersama para pemimpin kelompok sharing. Nanti teman-teman di situ akan sharing terkait menjadi pergumulan teman-teman, jadi untuk panggilan menjadi PKK, dan juga mungkin ada pokok-pokok doa yang ingin doakan juga bersama teman-teman pemimpin kelompok sharingnya. Dan aku juga mau ingetin teman-teman juga, selain mungkin tadi belum ada yang bertanya, mungkin bisa bertanya nanti chat aku atau Yan nanti akan aku kirimkan ke Bang Ray, kiranya ntar siapa tahu Bang Ray bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, sebelum kita breakout room, pindah ke breakout room, aku mau ngajak teman-teman untuk on cam terlebih dahulu untuk kita foto bareng-bareng nih, karena pembinaan terakhir.